Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Risan dengan NIM 2005126557. Di sini saya akan menjelaskan kerajaan Ternate dan Tidore, di mana saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas FKIP. Mata kuliah Kerajaan Indonesia pada masa Islam yang diampu oleh dosen Nurdiansyah MPD. Baik, di sini saya akan membacakan sejarah singkat Kerajaan Ternate dan Tidore. Pulau Gempi yaitu yang kini disebut Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga Oxodus Hari Halmahera, Kerajaan Gati atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate. Nama ibu kotanya adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Masmur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Hingga pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Keraha, Maluku 4 Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500. Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichilmuko. Pada masa kesultanan itu berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda itu, Maluku, Makian dan Halmahera. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera, Maluku Utara adalah 2 kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Wilayah Maluku, bagian timur dan pantai-pantai Irian, Papua dikuasai oleh Kesultanan Tidore, sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo dan Banggai di Sulawesi dan sampai ke Flores dan Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Babullah, sedangkan Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Luku. Persaingan di antara Kerajaan Ternate dan Tidore adalah dalam perdagangan. Dari persaingan ini menimbulkan 2 persekutuan dagang, masing-masing menjadi pemimpin dan persekutuan tersebut, yaitu Undi 5, Persekutuan 5 bersaudara, dipimpin oleh Ternate meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Pada masa Sultan Babullah, Kerajaan Ternate mencapai aman keemasan dan disebut daerah kekuasaan meluas ke Filipina.
Poin yang kedua, uli siswa Persekutuan Sembilan Bersaudara dipimpin oleh Tidore meliputi Halmahera, Jailolo sampai ke Papua. Kerajaan Tidore mencapai keemasan di bawah pemerintahan Sultan Luku. Kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang berkembang adalah Kesultanan Palembang yang didirikan oleh Ki Gedeng Suro, kerajaan Lima di daerah bagian timur Sumbawa, dengan rajanya Lakai Siasi Ibrahimura yang didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, dan masih banyak lagi kerajaan Islam kecil lainnya di Indonesia. Letak geografis. Secara geografis, kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Irian Jaya. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spice Island. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada saat itu, sehingga setiap pedagang bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana melewati rute perdagangan tersebut. Agama Islam meluas ke Maluku seperti Ambon, Ternate, dan Tidore. Keadaan seperti ini telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Poin selanjutnya, sistem kehidupan politik. Di Maluku yang terletak antara Sulawesi dan Irian terdapat dua kerajaan, yakni Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera di Maluku Utara. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore, tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Irian. Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli Lima, yaitu Persekutuan Lima Bersaudara, dengan wilayahnya mencakup pulau-pulau Ternate, Obi Bacan, Seram, dan Ambon. Kerajaan Tidore sebagai pemimpin Uli Siwa, artinya Persekutuan Sembilan Bersaudara. Wilayahnya meliputi pulau-pulau Madiang, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di daerah itu sampai dengan Irian Barat. Antara keduanya saling terjadi persaingan, dan persaingan makin tampak setelah datangnya bangsa Barat. Bangsa Barat yang pertama kali datang di Maluku ialah Portugis pada tahun 1512, yang kemudian bersekutu dengan kerajaan Ternate. Jejak ini diikuti oleh bangsa Spanyol yang berhasil mendarat di Maluku pada tahun 1521 dan mengadakan persekutuan dengan kerajaan Tidore. Dua kekuatan telah berhadapan, namun belum terjadi pecah perang. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tahun 1529 diadakan perjanjian Saragossa yang isinya bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina, dan bangsa Portugis tetap tinggal di Maluku. Untuk memperkuat kedudukannya di Maluku, maka Portugis mendirikan benteng Sao Paulo. Menurut Portugis, benteng ini dibangun untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore. Tindakan Portugis di Maluku makin merajalela, yakni dengan cara memonopoli dalam perdagangan, terlalu ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Ternate, sehingga menimbulkan pertentangan. Salah seorang Sultan Ternate yang menentang ialah Sultan Hairun pada tahun 1550 hingga 1570. Untuk menyelesaikan pertentangan, diadakan perundingan antara Ternate Sultan Hairun dengan Portugis Gubernur Lopes Dimas Oita, dan perdamaian dapat dicapai pada tanggal 27 Februari 1570.
Namun perundingan persahabatan itu hanyalah tipuan belaka pada pagi harinya. Sultan Hairun mengadakan kunjungan ke benteng Sao Paulo, tetapi ia disambut dengan suatu pembunuhan. Atas kematian Sultan Hairun, raja lalu bangkit menentang bangsa Portugis di bawah pimpinan Sultan Babullah, yaitu putra dan pengganti Sultan Hairun. Setelah dikepung selama 5 tahun, benteng Sao Paulo berhasil diduduki. Orang-orang Portugis yang menyerah tidak dibunuh, tetapi harus meninggalkan Ternate pindah ke Ambon. Sultan Babullah dapat meluaskan daerah kekuasaannya di Maluku. Daerah kekuasaannya terbentang antara Sulawesi dan Irian, ke arah timur sampai Irian Barat, sampai Pulau Buton Utara, sampai Mindanao Selatan, Filipina, dan selatan sampai dengan Pulau Bima, Nusa Tenggara, sehingga ia mendapat julukan tuan dari 7 pulau 2 pulau. Pada abad ke-17, bangsa Belanda datang di Maluku dan sehingga terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Belanda akhirnya berhasil menduduki benteng Portugis di Ambon dan dapat mengusir Portugis dari Maluku. Belanda yang tanpa ada saingan kemudian juga melakukan tindakan yang sewenang-wenang, yakni 1. Melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi atau rempah-rempah kepada VOC Chon Cingenten. 2. Adanya perintah penebangan, pemusnahan tanaman dan rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun, hak ekstripasi, dan penanaman kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik atau meningkat. Mengadakan pelayaran hongi patroli laut yang diciptakan oleh Frederick de Hoffman atau gubernur pertama Ambon, yakni sistem perondan yang dilakukan oleh VOC dengan tujuan untuk menengah timbulnya perdagangan yang gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku. Baik, mungkin hanya itu sejarah singkat Ternate dan Tidore dari saya. Sekian, terima kasih. Salam, saya dari Guangxi. Bye-bye.